Kata Anas bin Malik, saya membantu Rasulullah selama 10 tahun. Gak pernah mendengar Rasulullah itu marah kepada saya. Gak pernah mendengar Rasulullah itu membentak kepada saya. Bahkan Rasulullah itu sering boncengan naik unta bareng. Bahkan kadang-kadang bajunya Rasulullah sama dengan bajunya Anas bin Malik, seragam. Beda dengan juragan sekarang, Bu, ya. Sampai pembantu itu tunting kanan, tunting kiri. Makan kadang-kadang cuma dikasih sisa-sisa. Bukan itu saja, kalau dianggap nggak cepat apa yang diinginkan, dipukul, disetrika. Astagfirullahaladzim. Ya, tidak hanya di Indonesia, juga di negara lain, Pak. Yang namanya orang baik, orang jelek itu sama-sama ada. Kalau tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikut Nabi Muhammad, insya Allah tidak. Makanya Nabi Muhammad itu, kata sahabat bin Anas bin Malik, beliau nggak pernah marah. Saya 10 tahun jadi khadim beliau. Santun, sopan. Berbicaranya santun. Nggak bentak-bentak. Lupa, katanya TKW di Arab itu banyak yang dianiaya. Ya, Saudi Arab itu memang banyak Muslim, Pak. Tetapi tidak semuanya ikut ajaran Islam. Kalau ikut ajaran Nabi, tidak akan menganiaya pembantu, memperkosa pembantu, apalagi membunuh pembantu. Tidak mungkin kalau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin, Pak, itu pas ketepaan keturunan Abu Jahal mungkin, Pak. Mungkin apa nggih? Mungkin pas ketepaan keturunan Abu Jahal. Kalau ikut Nabi Muhammad, gak mungkin aniaya seperti itu. Ini kata sahabat Anas bin Malik, subhanallah. Rasulullah selama 10 tahun saya membantu Rasul, kata sahabat Anas, gak pernah saya dengar marah. Anas bin Malik, seorang pembantu sambil ngaji. Ini hebatnya. Sehingga alim, punya ilmu. Atau memang ngaji sambil membantu. Dan ini menunjukkan bahwa berkhidmah kepada guru ini termasuk bagian untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Jika di pesantren-pesantren ada santri yang kadang-kadang membantu kiainya, itu bukan berarti memperbudak santri, bukan. Itu salah satu bentuk bagaimana seorang santri itu khadim, berkhidmah kepada gurunya supaya mendapatkan barokah dari gurunya, dari kiainya itu. Ya tentu kiai tahu kapan waktunya dia disuruh, kapan waktunya dia itu suruh ngaji, kapan dia waktu istirahat, kapan dia waktu bisa dia minta bantuannya. Tentu kiai tahu, tidak sewenang-wenang kiai itu. Saya banyak teman-teman, Pak, setelah sekarang ini alumni dari pesantren, saya lihat dahulu waktu di pondok dia rajin membantu kiai. Subhanallah. Dia tukang masaknya kiai. Tukang masaknya kiai. Sekarang ini punya restoran besar. Cabangnya di mana-mana, terkenal, Pak. Dulu di pondok itu dikenal dia tukang masaknya kiai. Barokah. Nah, ini yang kadang-kadang tidak difahami oleh kita. Penting dapat ilmu, nanti pulang gampang. Faktor barokah ini yang tidak difahami. Apa barokah itu? Az-ziyadah wal manfa'ah. Bertambah dan berguna. Al-barakah ya ziyadah wal manfa'ah. Ini yang faktor X yang tidak semua kasat mata. Sekarang ini ngaji dianggap gurunya itu cuma robot saja. Wah, ini cuma dia kebetulan saja lebih dahulu lulus dari saya. Sarjananya lebih dahulu dari saya. Sudah dosennya menyampaikan, mahasiswanya juga sibuk sendiri SMS. Keluar, nggak dapat apa-apa. Sudah apa, Pak?
SAG, sarjana alam gaib, atau SPD, SSSS, S lilin. Cari kerjaan gak dapat, sulit, hidupnya sulit, ilmunya gak bermanfaat. Sulit mengamalkan ilmunya. Kenapa? Gak menghormati ilmu. Kalau ingin ilmunya menghormati Anda, maka Anda harus menghormati ilmu. Nah, termasuk menghormati ilmu, menghormati ustadz, guru yang mengajarkan ilmu itu. Dalam kitab Ta'lim wa min tauqirihi tauqiru ustadzihi. Termasuk menghormati ilmu, yaitu menghormati ustadz yang mengajarkan ilmu. Bukan ustadz minta dihormati, tapi kita sebagai santri wajib menghormati. Bukan ilmu minta dihormati, tapi kita sebagai yang ngaji ilmu wajib menghormati. Loh, kalau sudah ilmu gak diperhatikan, Pak, diremehkan. Wah, gak penting ini. Fikih, gampang. Tauhid, gampang. Nahu, gak penting. Bahasa Arab, apalagi, saya bukan orang Arab. Kalau sudah meremehkan ilmu, ilmu akan meremehkan Anda. Kata ilmu, gak patek nambah kamu. Awakmu gak ngerikan aku. Lah aku gak ngerikan awakmu, kata ilmu itu. Maka kita harus menghormati ilmu, menghormati ustadz yang mengajarkan ilmu, agar supaya ilmunya itu barokah. Ini sahabat Anas bin Malik. Membantu Rasul, sambil ngaji kepada Rasul. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik.